Halo, shalom, salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua, kaulah muda Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan belajar sebagian dari sabda kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-10, hanya ada satu ayat saja ya. Kita akan belajar bersama dalam kitab Roma 12 ayatnya yang ke-10. Oke, kita buka Alkitab bersama. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang ke-10 di bawah judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Ayatnya yang ke-10 firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Sekian pembacaan Alkitab kita yang disebut berbahagialah setiap orang yang selalu membaca, merenungkan sebagian dari sabda kebenaran firman Tuhan dan memeliharanya dan mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kaulah muda yang terkasih, tema khotbah kita pada saat ini di bawah judul Kasih Persaudaraan. Nah, kemudian mendengar kata kasih persaudaraan, apa yang terlintas di pikiran teman-teman sekalian? Apakah kasih kepada adik, kepada kakak mungkin, atau kepada saudara sepupu, atau kasih kepada tante, kepada om, paman, bibi? Pasti kita memiliki pikiran dan pendapat masing-masing ketika kita mendengar kata kasih persaudaraan di sini. Kaulah muda yang terkasih, kasih persaudaraan dapat disebut juga sebagai kasih Philadelphia. Karena jika kita lihat, kata Philadelphia berasal dari kata phileo dan delpho, yang dimana kata phileo itu berarti sebuah kasih yang tulus dan tidak menuntut imbalan atau tidak menuntut balasan. Dan kata kedua yaitu delpho, yang berarti ikatan persaudaraan yang kuat. Nah, kaulah muda sekalian, kasih Philadelphia ini merupakan sebuah kasih yang sangat penting di mata Tuhan. Tuhan ingin menuntut kita agar kita menyingkirkan segala perbedaan yang bersifat duniawi. Kemudian Tuhan ingin kita bersatu dalam kasih sebagai satu keluarga, agar kita menjadi sesama yang saling bersaudara di dalam kasih Kristus. Kasih persaudaraan juga merupakan sifat yang paling unik dan istimewa, karena Yesus ingin kita menanamkan kasih ini dalam kehidupan kita umat manusia. Terlebih khusus kita kaulah muda yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Karena kita merupakan tulang punggung gereja yang sangat bisa diandalkan. Yesus ingin kita manusia, kita kaulah muda bertumbuh dalam kasih persaudaraan. Karena kasih ini merupakan sebuah ciri penting bagi orang Kristen yang sejati. Firman Tuhan kita pada saat ini memuat ketegasan bahwa Yesus ingin kita umat ciptaannya untuk dapat hidup saling mengasihi layaknya seorang saudara. Kemudian muncul pertanyaan, persaudaraan seperti apa yang Yesus maksudkan? Apakah persaudaraan kepada adik kita, kepada kakak kita, atau kepada orang-orang terdekat kita saja? Persaudaraan yang Yesus maksudkan di sini bukan hanya berlaku untuk mereka yang mempunyai hubungan darah atau mempunyai hubungan tertentu. Tetapi kaulah muda sekalian, persaudaraan yang Yesus maksudkan adalah persaudaraan yang bersifat umum, tanpa batas dan tanpa syarat tertentu. Kasih
atau mengasihi merupakan hukum yang terutama yang menjadi dasar utama dari kekristenan. Yang dimana secara luas seharusnya kita mampu menyentuh siapapun yang berada di sekitar kita tanpa terkecuali. Jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap diri kita, seharusnya kita juga dapat mengasihi Tuhan, kita dapat mencurahkan kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama kita, dan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya saya memiliki beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab di pribadi kita masing-masing, kita jawab dalam hati kita, dalam pikiran kita. Saya memiliki 3 pertanyaan, 3 saja. Nah, jawaban yang teman-teman berikan tentunya semuanya benar tentang siapa itu saudara, siapa ya, benar seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa saudara itu bukan hanya orang-orang yang terdekat kita, bukan hanya kakak kita, teman kita, saudara sepupu kita, bukan hanya orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan hanya orang-orang terdekat kita, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang tentunya mereka adalah sesama kita. Ada seorang gadis bernama Mira. Mira adalah seorang yang jauh dari orang tuanya. Pada saat dia sakit, dia berjalan dan kemudian ia keluar dan pingsan. Kemudian ia ditolong oleh orang yang tidak dikenalnya. Ini terlihat bahwa sangat perlu menanamkan kasih persaudaraan dan menolong orang yang tidak dikenal. Karena kasih persaudaraan adalah dari Kristus. Untuk itu, setelah kita mengetahuinya, kita telah belajar bersama tentang arti dan makna dari kasih persaudaraan ini. Untuk itu, mari secara bersama, mari kita mewujudkan kasih persaudaraan dalam kehidupan kita, terlebih khusus di kehidupan kita anak muda sebagai tulang punggung gereja. Kita harus kuat dan kita harus membuktikan bahwa kita layak menjadi tulang punggung gereja yang baik di mata Tuhan. Kita belajar untuk hidup dengan rukun dan damai, hidup dalam kasih Allah, menjauhkan diri kita dari sikap iri hati, dengki, amarah, keegoisan. Kita jauhkan semua hal-hal itu dalam diri kita hilangkan sebisa mungkin. Oke teman-teman semua, saya memiliki sebuah arahan kreatif untuk memperkuat iman kita di sini. Kita angkat tangan sebelah kanan kita. Kemudian kita pegang dada kita rasakan jantung kita, terus kemudian kita suruh jantung kita berhenti, bilang berhenti. Apakah jantung itu menuruti kita? Tentu tidak, karena jantung kita bukan milik kita. Di sini kita dapat berpikir, dapat mencerna bahwa jantung saja bukan milik kita. Jadi kenapa kita harus sombong hati? Oleh karena itu, mari janganlah kita sombong hati dan menganggap remeh orang-orang di sekitar kita. Apalagi jika kita sudah berada di atas, kita kadang meremehkan saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita. Karena kita merasa kita paling bagus, kita merasa kita paling gagah, dan mereka hanya di bawah kita dan tidak pantas untuk kita hargai. Kita jauhkan segala kesombongan itu dalam hati kita, dan marilah kita hidup saling mengasihi dalam persaudaraan bersama Kristus. Kaulah muda yang terkasih, mungkin kita yang menonton dan mendengarkan video ini, mungkin sebagian adalah seorang pendatang, apalagi kita yang mahasiswa atau pelajar. Mungkin sebagian kita adalah pendatang atau anak-anak rantau yang pada awalnya kita tidak saling mengenal satu sama lain. Kita tidak memiliki hubungan darah. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita, biarpun kita tidak saling mengenal, tapi marilah kita saling mengasihi sebagai satu persaudaraan dalam kasih Kristus. Janganlah kita mengabaikan sesama kita, apalagi kita sombong, melainkan tanamkan kasih persaudaraan dalam diri kita.
Marilah kita menyatakan bahwa kita adalah satu keluarga. Kita merupakan keluarga, kita adalah saudara yang berjuang bersama. Mari kiranya kita melangkah dan membangun kreativitas diri, membangun persaudaraan kita menjadi lebih baik lagi dengan landasan utama, yaitu kasih persaudaraan. Karena sungguh alangkah indah dan sungguh alangkah baiknya apabila kita bersaudara bersama dalam kerukunan. Amin untuk firman Tuhan.